kedudukan anak yang tidak sah taraf. Laki-laki dan wanita duduk sekedudukan tanpa kawin, mengadakan hubungan kelamin, akhirnya hamil. Akhirnya lahirlah anak yang kita selalu panggil anak luar nikah. Dipanggil juga dengan anak haram. Dipanggil juga setengah-setengah tempat dengan anak gampang. Dan bahasa yang agak halus, anak tidak sah taraf. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak Ustaz, betulkah anak tersebut tidak akan masuk syurga? Ada hadis yang menyebut, waladu zina la yadkhulul jannah. Anak zina tidak akan masuk syurga. Betulkah itu hadis, Pak Ustaz? Dan apakah derajat hadis itu? Apa yang kami patut buat bila kami mendapat anak tidak sah taraf? Penjelasan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, khasnya yang bertanya, anak-anak yang baru lahir adalah lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Itu pandangan Islam. Beza dengan pandangan Kristian. Itu sebabnya Isa perlu disalib untuk menebus dosa umatnya. Islam tidak. Coba dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Ibu bapaknya lah yang akan meyahudikannya, atau menasranikannya, atau memajusikannya. Ibu bapa yang membuat anak itu akhirnya jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kata ulama hadis, Nabi tidak sebut ibu bapaknya lah yang mengislamkannya. Enggak. Sebab dia lahir dalam keadaan Islam. Itu sebabnya anak-anak tersebut bila meninggal dunia sebelum balik, confirm tempat mereka adalah syurga. Jadi apa yang kami patut buat, Pak Ustaz? Kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, anak kami, anak gadis kami telah melakukan perbuatan tersebut sehingga melahirkan anak. Apakah kami mesti buang? Apakah kami mesti bunuh? Jawabnya, anak tersebut hendaklah dipelihara. Sebab anak tersebut adalah bersih. Adapun hadis yang dikatakan itu hadis Nabi, waladu zina la yadkhulul jannah. Anak zina tidak akan masuk syurga, itu hadis palsu. Itu hadis maudhu'. Sebab kandungannya itu bercanggah dengan maha adilnya Allah. Mengapa anak tersebut yang tak berdosa diharamkan dari masuk syurga?
Barangkali yang perlu dilempar dalam api neraka itu mak dan bapaknya yang buat pekerjaan itu sehingga lahir anak tersebut. Anak tersebut juga layak masuk syurga kalau dia nanti bila besar ada iman dan ada amal saleh. Sementara anak-anak yang halal pun tempatnya neraka juga andai kata tidak ada iman dan tidak ada amal saleh. Walaupun anak tersebut hasil daripada perkawinan yang sah. Sekali lagi, hadis yang selalu disebut-sebut, waladuz zina la yadkhulul jannah, anak zina, anak tidak sah taraf, tidak akan masuk syurga, hadis palsu. Oleh sebab itu, ambil bimbing dan terhadap anak kita yang telah mengadakan hubungan sumbang dengan teman laki-lakinya, suruh mereka segera kawin. Suruh mereka agar segera kawin. Dengan laki-laki tersebut, kalau dia Muslim, suruh dia masuk Islam. Kalau dia bukan Muslim, kalau dia orang kafir, suruh laki-laki itu masuk Islam. Dan kalau laki-laki itu orang kafir, putuskan hubungan. Kalau dia setuju masuk Islam, kawin, lagi bagus. Kalau tidak setuju, cari jodoh untuk anak perempuan tersebut dengan seorang Muslim yang baik. Hanya dengan demikian, ibu bapa tidak berdosa. Tentang si anak, tidak mau ikut cakap mak bapa, itu urusan dia dengan Allah. Dengan perkawinan yang sah, mudah-mudahan anak tersebut akan mendapat lagi zuriat yang sah. Adapun anak yang pertama tadi, anak tidak sah taraf, tetap akan menjadi anaknya. Tetap menjadi anaknya. Dan anak tersebut bila dibimbing, juga layak masuk syurga Allah. Begitu sedikit panduan dari Ustaz tentang anak tidak sah taraf. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan doa adalah senjata orang-orang beriman? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar tadi. Bila disebut senjata, ia membawa makna kekuatan. Tidak mustahil kekuatan itu, kekuatan doa, lebih hebat daripada kekuatan persenjataan yang bersifat physically. Ustaz buat contoh. Dalam perang Badar, umat Islam, tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 300 saja. Lawan orang-orang kafir dari Mekah 1,000 orang lebih. Bukan saja dari sudut ramainya tentera, mereka juga mempunyai persenjataan yang lengkap. Kenderaan, senjata. Di pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahlah bilangan tenteranya hanya 300. Beliau pula di pihak yang tidak punya kemampuan persenjataan dan kenderaan yang canggih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa,
Ya Rabb, ini adalah peperangan pertama sebagaimana engkau tahu, ya Allah, perang Badar. Jika engkau tidak bantu kami, jika kami kalah dalam peperangan Badar ini, niscaya tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang akan beribadat kepadamu. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayu kepada Allah, berdoa pada Allah, secara tersirat minta Allah tolong. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan beribu-ribu malaikat dari langit membantu Nabi Muhammad. Bagi pandangan Ustaz, jangankan beribu-ribu, satu malaikat pun dah cukup dah untuk menghancurkan tentera Quraisy yang 1,000 orang itu. Tentera musyrikin dari Mekah. Apalagi semua kita tahu, tentera milik Allah, segala yang ada di langit dan di bumi. Tanah ke, air ke, api ke, angin ke, malaikat ke, kayu ke, batu ke, semua adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh arahkan semua itu untuk membantu pejuang-pejuang Islam yang ikhlas. Ini yang dimaksudkan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, hukumnya wajib kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wajib, bukan sunat. Sudahlah tak dapat bantu secara fizikal, sudahlah tak dapat bantu dengan harta, karena kekurangan harta, dengan doa pun tak mampu. Di situ menunjukkan betapa tipisnya iman kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan satu diri. Mana bahagian dari dirinya itu yang sakit, semua badannya akan terasa demam dan sakit. Okey, itu sekedar pemahaman tentang doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Terakhir, Pak Ustaz, saya gunakan kursi waktu salat. Maknanya yang bertanya ini salat di atas kursi, salat duduk. Kebelakangan ini saya terpaksa duduk terus di kursi. Saya terpaksa duduk terus di kursi. Jadi seolah-olah segala pergerakannya di atas kursi. Sebab itu yang termampu. Pertanyaannya, bolehkah Pak Ustaz saya gunakan tongkat untuk bantu saya berdiri semasa imam berdiri? Mohon penjelasan Pak Uday. Okey. Yang bertanya ini walaupun tidak kuat berdiri dan salat di atas kursi, tapi beliau ingin berdiri ketika qiyam. Semua kita tahu qiyam ini berdiri tegak. Bagus juga Ustaz beritahu di sini bahwa qiyam itu adalah rukun bagi salat fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Qiyam itu berdiri tegak adalah rukun. Kecuali orang yang uzur.
Tetapi untuk salat-salat sunat, duha, tahajud, witir, rawatib, qiyam tidak menjadi rukun. Hukumnya hanya sunat saja. Oleh sebab itu, kita yang kuat berdiri lebih memilih untuk salat duduk sama ada di atas sajadah atau kursi, hukumnya boleh. Cuma tidaklah mendapat fadilat. Markanya atau nilainya setengah daripada salat berdiri bagi orang yang mampu. Kecuali dia tak mampu, dia tetap mendapat marka full, sempurna. Tapi bagi orang yang mampu berdiri salat sunat, lebih memilih untuk duduk, dia dapat separuh markah. Nah sekarang pertanyaan. Yang ditanya tadi, beliau salat duduk di atas kursi. Tetapi merasa mampu untuk berdiri ketika qiyamnya mengikut imam. Cuma untuk qiyam itu menggunakan tongkat. Bila gunakan tongkat, sambil bertelekan, boleh berdiri. Jawabannya, itu lebih baik. Sebab itu lebih baik. Dan andai kata, setelah memakai tongkat dan mampu berdiri, terasa letih balik, duduk balik di atas kursi. Juga boleh. Tidak jadi masalah. Dan pergerakan itu tidak membatalkan salat. Sekali lagi, ringkasnya, bagi orang yang salat di atas kursi, lalu ingin berdiri, sama ada ketika qiyam atau i'tidal, semuanya berdiri, beliau dapat lakukan tapi menggunakan tongkat. Hukumnya boleh dan tidak salah. Dan itu adalah lebih afdal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa nanti petang jam 5:30 petang kita akan belajar bahagian terakhir dari topik menjadikan kuburan sebagai masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar satu doa agar mudah membayar hutang. Sebahagiannya doa ini diambil dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 27. Sungguh hebat makna doa ini, yang pada asalnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala kekuasaan itu, segala nikmat itu, segala kekayaan adalah milik Allah. Engkau, ya Allah, boleh beri kekuasaan, kekayaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau boleh tarik kekuasaan dan kekayaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa lagi maha mengasihani. Oleh sebab itu, karena Rasulmu mengatakan bahwa doa adalah senjata bagi orang-orang beriman, kami berdoa, ya Allah, dengan penuh keikhlasan. Bantulah saudara-saudara kami yang sedang berjuang, khasnya di Palestin, yang dibantai oleh Zionisme dan konco-konconya. Menangkanlah perjuangan
saudara-saudara kami di Palestin. Kalahkanlah Zionisme dan konco-konconya. Kirimkanlah tenteramu, ya Allah, untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin. Sebab Engkau Maha berkuasa. Semua yang wujud di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkau boleh arahkan apa saja yang Engkau kehendaki untuk membantu agar Palestin mendapat kemenangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.